Kisah keluarga Nabi Zainab binti Jahis, pernikahan yang penuh berkah. Allah telah menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahis radhiyallahu anha secara langsung dari 7 lapis langit. Sungguh hal itu merupakan kemuliaan besar bagi Zainab. Hal ini yang kemudian menjadi kebanggaan bagi Zainab binti Jahis dibanding istri-istri Nabi SAW lainnya. Ia pernah berkata, "Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan saya dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari 7 lapis langit." Walimah dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menikah dengan Zainab binti Jahis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu diminta untuk membantu pelaksanaan walimah tersebut. "Wahai Anas, bawa kemari wadah itu." Lalu para tamu masuk ke dalam rumah Rasulullah SAW hingga memenuhi ruangan. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka melingkar 10. Lalu setiap orang makan bergiliran. Mereka makan hingga kenyang. Maka setiap satu kelompok keluar ruangan, masuk kelompok berikutnya. Setelah selesai makan, sebagian para tamu berbincang-bincang cukup lama. Rasulullah SAW pun memberi isyarat dengan seolah-olah akan berdiri, tetapi mereka tidak beranjak berdiri. Terpaksa Rasulullah SAW berdiri meninggalkan mereka. Anas pun mengikuti Rasulullah keluar rumah, lalu diikuti oleh sebagian yang hadir. Namun masih ada yang terlihat bercakap-cakap. Rasul mengunjungi rumah istri-istrinya. Setelah menyelesaikan hal yang di luar, Rasulullah SAW hendak masuk lagi ke dalam rumah. Ternyata masih ada sejumlah orang yang duduk dan belum pergi. Tidak lama kemudian mereka bangkit dan pergi. Rasulullah SAW pun bangkit, hendak masuk ruangan, dan Anas mengikuti beliau. Lalu Rasulullah SAW membentangkan tirai atau hijab antara beliau dan Anas, dan turunlah ayat tentang hijab. Ketika beliau masuk kamar, Anas masih berada dalam ruangan itu. Tak lama kemudian, beliau keluar menemui Anas dan orang-orang untuk membacakan ayat turun, yaitu surat Al-Ahzab ayat 53, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian ini sangat besar dosanya di sisi Allah." Salah satu keberkahan dan keutamaan Zainab radhiyallahu anha adalah turunnya ayat hijab yang terjadi pada hari pernikahannya. Pada surat Al-Ahzab ayat 53 ini, Allah mengajarkan tentang etika sopan santun dalam bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Jika ada kepentingan untuk meminta atau meminjam sesuatu ke rumah istri-istri Nabi SAW, maka hendaknya permintaan itu dilakukan dari belakang tabir dan tidak berhadapan langsung, serta menyampaikan tentang larangan untuk menikahi mantan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Secara umum, ayat ini juga dapat memberikan pelajaran tentang adab bertamu atau kesopanan yang harus diperhatikan oleh para tamu yang berkunjung ke rumah orang. Zainab binti Jahis radhiyallahu anha memiliki kedudukan mulia di hati Rasulullah SAW. Setelah menikah dengan Rasul SAW, ia menggali ilmu dari Nabi SAW dan mengikuti beliau dalam setiap kebaikan, terutama dalam sikap zuhud. Zuhud adalah meninggalkan urusan-urusan yang berlebihan dalam urusan dunia, meskipun hal tersebut tidak diharamkan. Maka tidak heran jika Zainab dikenal dengan pribadi yang dermawan dan pemurah.
Zainab memiliki sifat wara. Wara adalah sifat hati-hati pada seseorang sehingga ia menghindar dari perkara yang samar dan dikhawatirkan menjerumuskannya pada dosa dan maksiat. Terkait dengan sifat wara ini diungkapkan dan dibuktikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hal itu terjadi pada peristiwa hadisul ifk atau berita dusta yang mengatakan bahwa Aisyah berselingkuh. Terdapat sejumlah sahabat yang terpengaruh oleh berita dusta ini sehingga ikut menyebarkannya, termasuk diantaranya Hamnah binti Jahis, saudari kandung Zainab binti Jahis. Namun Zainab memberikan pendapatnya yang jujur tentang Aisyah. Ia tidak menjadikan kejadian itu sebagai kesempatan untuk memojokkan Aisyah. Pada waktu itu, Aisyah terpilih untuk mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Bani Mustalik. Setelah perang selesai, rombongan kaum muslim melakukan perjalanan pulang ke Madinah. Pada suatu tempat dekat kota, Rasulullah dan rombongan berhenti dan bermalam di sana. Sesaat sebelum perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diumumkan bahwa perjalanan akan dilanjutkan, Aisyah meninggalkan perkemahannya untuk menunaikan hajat. Ketika Aisyah telah selesai menunaikan hajat dan kembali ke tempat untanya, tiba-tiba Aisyah baru menyadari bahwa kalungnya tidak ada. Ia pun pergi mencari lagi, menyusuri jalan sambil mencari-cari. Akhirnya setelah cukup lama mencari, kalung tersebut berhasil ditemukan. Pada saat itu, rombongan kaum muslimin berangkat meneruskan perjalanan pulang ke Madinah. Beberapa orang yang bertugas mengangkat haudaj Aisyah dan mengira Aisyah sudah berada di dalamnya sebab ia bertubuh ringan. Itulah yang membuat mereka tidak curiga ketika haudaj itu terasa ringan. Saat Aisyah kembali ke lokasi di mana rombongan berhenti, tidak ada satupun orang ada di sana. Dengan kata lain, Aisyah telah tertinggal. Aisyah memutuskan untuk tetap berada di tempat itu, berharap jika rombongan nanti mengetahui bahwa ia tidak ada di haudajnya, mereka akan kembali ke tempat semula. Aisyah merasa mengantuk lalu ia berbaring berselimutkan pakaian luarnya sambil menunggu orang yang akan datang mencarinya. Pada saat itu, Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, seorang mukmin berjalan di belakang rombongan induk. Sofwan juga tertinggal rombongan. Ada yang mengatakan bahwa Sofwan adalah petugas yang berangkat belakangan yang berperan untuk memeriksa jika ada barang atau sesuatu milik rombongan yang tertinggal. Ketika Sofwan lewat di tempat itu, ia terkejut melihat seseorang di tengah padang pasir. Begitu melihat Aisyah, Sofwan sangat terkejut, lalu ia melangkah mundur sambil berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa Anda sampai tertinggal? Namun Aisyah tidak menjawab. Kemudian Sofwan menundukkan untanya dan ia mundur seraya berkata, Naiklah wahai Ummu Mukminin. Setelah Aisyah naik, Sofwan segera menuntun unta tersebut untuk menyusul rombongan. Selama perjalanan tidak terjadi percakapan antara Aisyah dan Sofwan. Sofwan dengan membawa Aisyah di atas untanya memasuki Madinah pada siang hari dan disaksikan banyak orang. Peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh kaum munafik dengan menyebar berbagai cerita bohong. Dan orang yang pertama menyebar berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Selama isu berbohong itu beredar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya kepada Zainab binti Jahis tentang persoalan Aisyah. Wahai Zainab, apa yang engkau ketahui atau engkau lihat tentang Aisyah? Wahai Rasulullah, saya menjaga telinga dan mataku dari semua ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Selama ini Zainab dan Aisyah bersaing merebut hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tahu bahwa Aisyah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya lebih tinggi daripada dirinya. Meskipun demikian, Zainab tidak mau berkomentar sedikit pun yang mencederai Aisyah. Ia tidak ikut menjatuhkan Aisyah dan tidak termakan provokasi atas isu-isu tersebut. Zainab tetap memberikan kesaksian yang jujur dan baik tentang Aisyah. Maka Aisyah berkata tentang Zainab, Zainab adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyaris setara denganku di mata beliau. Allah telah menjaga dengan sifat waro yang dimilikinya. Berkaitan tentang berita bohong tentang Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 11 hingga ayat 21. Ayat tersebut menyatakan kebersihan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela dan membersihkan nama Aisyah
langsung dari langit ketujuh. Demikian kisah tentang Zainab binti Jahis. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, ketika bertamu hendaknya memperhatikan perasaan tuan rumah. Jangan terlalu lama dalam bertamu jika hal itu akan mengganggu tuan rumah, kecuali jika hal itu atas permintaan tuan rumah. Kedua, hendaknya kita bersikap objektif terhadap orang lain, seperti halnya Aisyah yang tetap mengakui kemuliaan Zainab binti Jahis meskipun mereka berlomba untuk mendapat perhatian Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.